Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cegah dan cegah korupsi. Korupsi itu memberikan sinyal kepada kita bahwa ada inefisiensi di dalam anggaran atau adanya markup di dalam budgeting untuk mencegah korupsi. Diperlukan sebuah perencanaan yang jauh dari markup. Inilah sebenarnya yang kita harapkan dari lembaga-lembaga pemberantasan korupsi, auditor negara harusnya bisa mendeteksi sedini mungkin markup pada setiap program atau proyek yang didanai oleh uang rakyat. Sangat mudah sebenarnya untuk membacanya dari rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah APBN atau garis miring APBD. Ini bisa kita lihat terutama yang kaitan dengan program-program pemerintah, ya. Apalagi yang sifatnya tidak spesifik seperti ya pembangunan jalan, pembangunan gedung, dan itu kan sangat mudah sebenarnya dari awal itu untuk dideteksi apakah perencanaannya itu ada markup. Nah, untuk menentukan markup kita juga harus mengetahui berapa nilai jasa pihak ketiga atau keuntungan kepada pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut. Nah, bila ditetapkan itu 10% nilai keuntungannya, maka patokan markupnya itu tidak boleh lebih dari 10%. Contoh, pembangunan jalan sekian kilometer, per kilometernya dihitung dari desainnya, dari RAB-nya, itu kan bisa dilihat dari unit price-nya, itu bisa dilihat rasional tidak. Nah, ketika memang ditemukan ada markup
di dalam perencanaan atau di dalam APBN sebelum itu ditenderkan itu sudah bisa dicegah dengan revisi atau penyesuaian RAP yang memang sudah diteliti bahwa yang sudah disempurnakan sehingga markupnya itu hanya berupa keuntungan untuk pihak ketiga. Kita berharap uang rakyat ini harus diselamatkan dengan cara mencegah korupsi. Bila perencanaan itu sudah mepet, tidak ada lagi markup yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu yaitu misalkan 10% yang ditetapkan oleh pemerintah untuk keuntungan pihak ketiga. Saya teramat yakin korupsi itu sangat bisa dicegah dan uang negara itu bisa diselamatkan. Oke, kita ketemu di episode berikutnya.